Speak to us, Lord. Have you not known, have you not heard? The everlasting God, the Lord, the creator of the ends of the earth, neither faints nor is weary. There is no searching of his understanding. He gives power to the weak, and to those who have no might, he increases strength. Even the youths shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall. But those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Teach us, Lord, to Halo, apa kabar semuanya? Terima kasih Anda masih tertarik dengan renungan Selasa siang ini. Salam Shalom bagi Anda sekalian. Bagaimana liburan Anda 3 hari? Sabtu, Minggu, Senin ya. Biasanya kalau nggak karena COVID pasti udah kabur kemana nih. Tapi gara-gara COVID ya, mau nggak mau. Tapi saudara, ada hikmat ya, ada hikmat di dalamnya. Pastilah saya merasa COVID ini memberikan banyak berkat secara rohani ya, tetapi sekaligus sebetulnya secara jasmani. Karena mau nggak mau Anda dipaksakan untuk diam diri, untuk menyendiri, kan nggak boleh kumpul banyak-banyak orang ya, dan untuk berurusan dengan Tuhan. Kalau Anda punya hati ya, kalau nggak punya hati ya paling-paling makan tidur ya. Tapi aku percaya teman-teman kami, murid-murid sekolah doa maupun alumni maupun dimanapun Anda berada, Anda yang tertarik untuk merenungkan firman Tuhan bersama-sama dengan saya setiap Selasa jam 1 ini. Nah, mari kita berdoa sebelumnya. Bapa yang di surga, terima kasih untuk kesempatan kami boleh membuka firman-Mu dan merenungkan peristiwa-peristiwa yang tercatat di dalam firman-Mu ini. Tuhan, firman-Mu itu hidup, firman-Mu itu nyata, dan firman-Mu itu menghidupkan kami. Jiwa dan roh kami sangat membutuhkan santapan rohani dari Engkau. Biarlah Tuhan memberkati firman-Mu sendiri, memberkati hamba-Mu dengan setiap ucapan, bukan untuk menegur orang, tetapi untuk menggugah jiwa dan roh kami. Mari kami mau belajar dari seorang wanita yang sangat sederhana dengan mempersembahkan minyak narwastu wanginya. Dan itu merupakan pelayanan yang abadi. Yesus sendiri yang mengatakan dimanapun Injil diberitakan harus menceritakan peristiwa ini untuk memperingati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kapan kami mempunyai pelayanan yang dinilai akan Engkau bernilai abadi. Kapan kami punya doa yang Engkau nilai bahwa doa kami bersifat abadi. Mungkin jauh Tuhan, biar kami belajar dari sini. Biar kali ini semua yang kami renungkan, kami arahkan ke dalam kerajaan Allah yang nilainya kekal. Biar kami belajar dari Engkau sendiri. Roh Kudus tolong hamba-Mu. Roh Kudus jagai hamba-Mu. Jagai semua teman-teman kami yang menggunakan apa saja. Baik itu internet, baik itu wifi, baik itu alat apa saja yang dipakai. Biar tidak terganggu oleh segala storing, segala gangguan.
Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ya, saudara, hari ini rupanya hari yang ke-12. Ya, kebetulan pasal 12 juga. Ya, Injil Yohanes. Kali yang ke-12 kami merenungkan dari kitab Injil Yohanes. Nah, saudara, makin ke-12 ini makin seru. Serunya apa? Yesus sudah mau menghadapi salib. Dan Yesus sudah berkali-kali mengatakan hal itu. Ya, bahwa dia akan menghadapi salib dan dia akan dikubur dan dia akan bangkit. Dia sering mengatakan itu. Tapi tidak semua murid menangkap. Nah, rupanya setelah peristiwa Lazarus bangkit terjadi apa? Goncangan besar di antara masyarakat orang Yahudi. Karena selama ini belum pernah ada orang dewasa yang bangkit dan seterusnya hidup di tengah-tengah mereka. Coba saudara bayangkan. Siapa yang pernah dibangkitkan? Oleh Tuhan Yesus? Ya, 2 orang. Anak Yarius, si penjaga gereja. Itu anak kecil. Terus anak si itu janda di kota Nain. Bukan Nain. Ya, Nain. Ya. Yang sedang diusung mau dikubur, dibangkitkan. Itu dua-duanya anak. Setelah mereka bangkit tidak bisa diwawancara sedalam-dalamnya, namanya anak. Betul? Perjanjian lama pun begitu. Elia membangkitkan orang kan. Juga anak dua-duanya. Ya, Elia membangkitkan orang dari anaknya, orang yang di kota Sarfat. Ya, Elia membangkitkan anak dari seorang ibu yang nama ibu di Sunem. Ya. Itu juga anak. Saudara lihat, semuanya kan anak. Itu tidak memberi ancaman bagi orang-orang Farisi yang selalu menentang akan kesifat ilahian Yesus Kristus. Itu yang paling berat, saudara. Orang Farisi selalu pegang Taurat. Ya. Dan selamat diceritakan dalam perjanjian lama Taurat yang diberikan oleh Musa, tidak ada kebangkitan. Musa tidak pernah membangkitkan orang, tapi dia sendiri dianggap suatu kebangkitan karena pada waktu dia mati, bangkainya diambil oleh Mikael, ya, ketua panglima. Ya, terjadi perdebatan di sana dengan iblis. Jadi walaupun Musa dikatakan akhirnya bangkit datang kepada Allah Bapa, tapi toh tidak sempat memberi saksi. Ya, sama dengan Elia. Elia kan disambut oleh kereta berkuda, ya, dan api. Tapi kan tidak sempat. Jadi satu-satunya orang yang bangkit dari kematian, bahkan mati 4 hari, tetapi tetap hidup di tengah-tengah masyarakat. Lazarus. Baik dari perjanjian lama mau perjanjian baru, coba saudara cari. Ini sangat menggemparkan masyarakat saat itu. Sangat menampar muka mereka yang hanya pegang Taurat. Ya, dan mencurigai dan menentang sifat kelahiran Allah. Itu sebabnya Yesus selalu dikejar-kejar. Apa yang dijatuhkan dosa bagi Yesus? Engkau manusia biasa kok ngaku anak Allah. Betul? Terang-terang kamu tuh kan anaknya si Yusuf tukang kayu itu. Ibumu kami kenal, saudaramu kami kenal semua. Kok kamu bilang kamu anak Allah? Gimana kamu gila, kamu kerasukan setan. Betul nggak? Kan selalu itu. Ya toh? Membuat semua orang-orang Yahudi zaman itu menentang Yesus, tidak bisa percaya. Apalagi suku, bukan Farisi aja, suku Saduki itu tidak percaya kebangkitan. Tetapi pada waktu mereka akan menghadapi hal ini, si Lazarus itu nggak mati terus bangkit terus diem. Lazarus ada di dalam pestanya di rumahnya Simon si kusta ini. Ya, kalau di dalam pasal 14, ya, pasal 14 ayat 3 dan sampai ayat 9 sama dengan ceritanya dari pasal 12 Yohanes pasal 1 sampai 8. Kira-kira ceritanya sama, cuman versinya lain. Ini lebih pendek, lebih singkat. Ya, di situ Lazarus hadir, saudara.
Ini tamparan besar bagi orang-orang pemimpin-pemimpin Yahudi zaman itu yang tidak percaya keilahiannya Yesus, tidak percaya Yesus bisa membangkitkan orang. Ya toh? Bahkan orang Saduki juga mengatakan itu. Nah, lalu muncul ini apalagi nih si Maria yang memberikan minyak narwastu wangi. Apa ini artinya semuanya? Mari kita akan renungkan, saudara. Ya, nah, saudara, aku sudah ngomong dengan Anda kalau bisa mengikuti pelajaran ini baca sebelumnya ya. Hari ini sebetulnya Yesus diurapi di Betania itu pasal 12 Injil Yohanes ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8 ya. Nah, di situ di tempat di Betania itu tempat di mana Lazarus, Marta, Maryam tinggal ya. Nah, ini sejajar ceritanya dengan Markus pasal 14 ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-9. Nah, mungkin Anda tadi tidak membaca Markusnya, mungkin cuma baca ini apa? Yohanesnya yang ke-12. Mari saya bacakan ya, kemudian kita akan renungkan. Ya. Yesus diurapi Markus 14 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-9. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahnya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu di atas kepala Yesus. Nah, ini menjadi pertanyaan juga kalau saudara lihat ya. Di sini bilang dicurahkan kepala Yesus. Di kitab Injil Yohanes bilang dicurahkan di kakinya dan disekat dengan rambutnya si Maria. Ini yang mana sih? Ada kepala atau kaki? Dua-duanya menurut saya. Karena Yesus yang mengatakan dicurahkan di tubuh saya, Yesus mengatakan untuk mempersiapkan tubuhku telah diminyakin. Itu ayat 8. Untuk mempersiapkan penguburannya. Ya. Nah, ayat selanjutnya ayat yang keempat ya. Oh, ini sudah. Terus setelah Yesus diurapi itu, nah, ada orang yang menjadi gusar. Namanya nggak ditulis. Injil Yohanes ditulis namanya Yudas Iskariot. Yang berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu itu? Sebab minyak itu dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Ya, lalu mereka, saudara, bukan Yudas Iskariot saja yang marah, kemudian mereka jadi rombongan ini, ya, ikut-ikutan semua memarahi perempuan itu. Siapa perempuan itu? Maria. Ya, tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan sesuatu perbuatan yang baik padaku. Ya, sudut pandang manusia dan sudut pandang Allah bisa sangat berbeda. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu dan kamu dapat menolong mereka apabila kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama dengan kamu. Nah, ayat 8. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Jadi saudara, makin jelas ini. Kaitan dengan kayu salib Yesus. Kaitan dengan hari-hari akhirnya Yesus di permukaan bumi ini. Yang lain mungkin lupa, yang lain mungkin tidak buat apa-apa. Khususnya si Simon yang mengadakan pesta itu. Nyediain makan iya. Padahal dia tuan rumah, dia punya hak. Mau buat apa-apa pada diri Yesus. Yesus kan tamunya. Tapi apa yang disajikan pestanya itu tidak lebih berharga di pandangan Yesus daripada perempuan yang memberikan narwastu wangi murni ini. Aneh ya saudara. Lihat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan
di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Mengingat siapa? Bukan mengingat Yesus loh, mengingat dia. Siapa? Maria. Sebegitu berharganya pelayanan Maria. Sebegitu senangnya Yesus dengan minyak wangi. Apa sih arti semuanya ini? Pelajaran apa sih yang dapat kami pelajari? Kok sampai abadi gitu? Kok sampai bilang dimanapun akan diberitakan, terus harus diberitakan dan sampai abadi. Injil diberitakan di seluruh dunia. Dan itu harus diceritakan wanita ini. Apanya? Coba saudara bayangkan, apanya yang ditekankan? Apanya yang mempunyai nilai kekekalan? Coba saudara bisa memikir, banyak orang berbuat pada diri Yesus yang jauh lebih wah gitu. Ya. Tapi kok wanita ini kaitannya di mana? Ya. Saudara, rupanya tadi kan sudah saya singgung ya. Ada kaitan dengan keluarga Lazarus ini, ya. Tiga-tiganya punya peran. Ya, si Marta ini paling sibuk ya. Seksi repot ini. Sebelum datang ke rumahnya, dia udah sibuk banget. Waktu Lazarus mati. Ya, wah dia udah beritakan, mungkin semua orang udah tahu sampai datang ke rumahnya. Tapi Yesus kan tidak. Sampai 4 hari. Apa artinya? Yesus berbicara kepada murid-muridnya, Lazarus tidur, mari kita bangkitkan. Nah, muridnya lebih penasaran. Orang-orang lain yang dengar kalimat itu penasaran. Orang mati kok bilang tidur. Apa sih yang mau dikerjain? Ya toh? Jadi makin banyak yang penasaran tentang masalah Lazarus ini. Ya, tugasnya Marta udah selesai. Ya. Sekarang tugasnya siapa? Si Lazarus. Ya, kemarin minggu yang lalu saya sudah bicara mengenai nilai-nilai yang Lazarus peroleh. Ya. Mengapa tidak bilang, hai Lazarus bangkitlah. Lah nanti seluruh kuburan yang nama Lazarus bangkit semua. Jadi ini urusannya sangat pribadi. Yesus tidak bilang, hai Lazarus bangkit. Tapi Lazarus marilah keluar. Berarti sangat personal. Marilah keluar. Saya undang kamu. Ikut saya. Mungkin Lazarus orangnya diem. Ya. Tapi di dalam diemnya ini, saat-saat ini dia harus menjadi saksi Yesus satu-satunya yang setelah bangkit masih hidup. Masih boleh ditanya oleh siapapun tentang dia. Nah, peristiwa itu membuat hampir saudara, semua orang Yahudi goncang, semua orang Farisi goncang. Banyak yang ikut Yesus akhirnya. Nah, ini ketakutan orang-orang yang menentang Yesus. Mereka sudah rencana nanti ini adalah hari hari Paskah yang terakhir. Ya, setelah makan perayaan roti tak beragi terus Paskah. Mereka mau turun tangan, mereka mau tangkap Yesus, mereka mau sengsarakan Yesus. Tapi ini kok makin gencar, kok makin pengikutnya makin banyak. Nah, saudara lihat situasinya seperti itu. Maka orang Farisi makin gentar dan makin bingung harus gimana. Maka di dalam ayat pasal 12 ayat 11 kalau nggak salah. Karena banyak orang mengikut, orang-orang Farisi jadi ikut Yesus, maka si Lazarus pun akan dibunuh. Betul nggak? Lazarusnya mau dibunuh sekalian loh. Karena gara-gara dia kan, bener kan? Ayat yang ya pasalnya 12 ya. Terus kan mau dibunuh juga si Lazarusnya. Dari pasal 12 ini. Ya. Karena begitu banyak orang yang percaya, ya, akhirnya Lazarus pun akan dibunuh. Nah ini ya di bagian bawah. Jadi saudara sekalian, ya. Saudara, jadi peristiwa ini makin rumit ya. Tapi si Maryam yang mempunyai jiwa yang
tenang, ya, dalam, ya, tidak ikut-ikut bingung, ya. Dia sudah tahu, dia mengerti sekali Yesus sudah saatnya. Kira-kira kurang 2 hari lagi. Setelah itu, setelah perbuatan dia, terus Yesus nanti dielu-elukan, ya. Setelah dielu-elukan, itu orang-orang baru mulai mau tangkap Yesus, ya. Jadi saudara sekalian, kalau Anda melayani dengan hati, mengerti situasi kondisi, mengerti isi hatinya Tuhan, mengerti saat-saat berbuat hal-hal yang tepat untuk Tuhan, Anda tidak pernah akan kecewa, Anda tidak pernah inginkan apa-apa di luar pelayananmu itu saja. Saudara, COVID-19 ini membawa banyak berkat. Bagi saya pribadi, saya merasa justru kita dirubahnya sekarang. Kalau tidak ada COVID mungkin kita nggak berubah. Hidupnya seperti dulu terus semuanya sibuk. Nggak ada waktu untuk tenang, teduh, berkomunikasi dalam dengan Tuhan. Tidak ada waktu, semua tidak ada waktu. Nah sekarang kamu dibuat waktumu sisa-sisa. Mau kemana lagi? Dan tatanan hidup baru sekarang harus dimulai. Tapi tatanan hidup baru jalan terus, sudah menjadi kebiasaan. Pak, cuci tangan, kebiasaan pakai masker, ya, kebiasaan jaga kebersihan, kebiasaan tidak mudah menularkan penyakit dan penyakit. Jadi tatanan hidup baru, saudara. Ya, saya rindukan itu justru baik untuk kesehatan sebuah masyarakat, sebuah bangsa. Nah, yang saya ambil dari pelajaran Maria mempersembahkan minyak narwastu murni ini ada 4 hal. 1, pelayanan yang mengambil kesempatan dalam hal kesempitan, ya, itu benar-benar adalah satu hal yang sangat rahasia. Pada waktu orang tidak tahu ada kebutuhan di situ, Anda melihatnya. Dan itu sangat cocok dengan pelayanan zaman COVID sekarang, saudara. Yesus kan gak minta dipersiapkan sebelum dikubur sebagainya. Tapi Maria tahu. Karena dia tahu adat istiadat orang Yahudi, dia juga tahu Simon tidak akan melakukan itu walaupun Simon itu pernah disembuhkan dari sakit kustanya. Jadi Simon sebetulnya punya kesempatan banyak tapi tidak melakukan apa-apa kecuali menyediakan pesta. Ya, tapi yang berbuat yang paling cocok dalam isi hatinya Allah, Yesus Kristus adalah si Maryam ini. Dia diam-diam, dia membawa apa? Membawa minyak narwastu jati atau narwastu wangi dan dipecah, saudara. Ya, sebab apa saudara harus dipecah? Kalau tidak dipecah, Yesus akan dihukum. Ini saudara, saya sempat membawa ini. Aku nggak tahu saudara lihat nggak ini di tangan saya. Lah itu kok diem aja. Yang di tangan saya nggak dikasih lihat. Ya udahlah nggak apa-apa. Ya ini ya. Ini itu sebetulnya adalah saya beli di Israel. Ya, aku maunya beli buli-buli. Ya, yang dari pualam yang dipakai oleh si Maryam itu. Tapi dia bilang nggak ada, zaman sekarang nggak ada batu pualam dibuat buli-buli. Itu tidak mudah dan itu mahal sekali. Lalu saya dapat ini ya beling lah kayak semacam kristal gitu. Kira-kira bentuknya modelnya gini. Mungkin dia buli-buli jadi nggak pakai mulut gini. Tapi ini juga pegangannya. Tapi keistimewaannya saudara, ini loh lehernya, ini loh lehernya si ini gede pasti. Ini mah cuma 10 cc, 100 cc lah. Lehernya sini ini disumbat, ditutup dengan kayak uang kuno sen itu loh, yang tengahnya ada bolongnya. Jadi ini tuh disekat tengahnya, terus ada bolongnya sedikit. Jadi supaya minyak makin mahal, kalau jatuh tes tok yang keluar. Tidak akan ketumpahan.
Dan pada waktu itu minyaknya itu modelnya kayak oli. Ya, tidak cairan. Jadi kalau Yesus akan dituangin dengan minyak yang wangi, yang mahal ini, kalau ini tidak dipatahkan leher si buli-buli ini, Yesus akan terhukum. Nunduk terus tes sampai 1 hari. Ngerti? Kalau menurut catatan-catatan yang saya lihat itu 300 dinar. Ya, minyak itu 300 dinar tadi baru hitung-hitungan kira-kira 18 juta uang sekarang. Ya, dinar itu macam-macam ya. Sekarang kita Israel pakai shikal, dulu dinar. Dinarnya tinggi sekali harganya. Nah, belum buli-bulinya. Ya. Untuk seorang gadis zaman kuno itu nggak kerja ya, mendapatkan minyak itu sudah hematnya, sudah cara dia menabung seumur hidup. Dan biasanya untuk adat istiadat orang Yahudi zaman itu, ini sebetulnya adalah salah satu perhiasan atau salah satu persyaratan kalau seorang gadis mau menikah itu membawa minyak ini. Tapi dia relakan berikan kepada Yesus yang tidak memberikan imbalan apapun. Demi apa? Demi menggenapi panggilan Yesus untuk mati di atas kayu salib, dipersiapkan. Yesus kan bilang untuk mengurapi tubuhku sebelum aku pergi. Jadi saudara, orang ini sangat mengerti isi hati dan kebutuhan Yesus. Dan sangat rela berkorban melakukan hal itu. Sekalipun saudara banyak tantangan, benar enggak? Kamu pikir semuanya senang? Enggak, tidak. Ya, banyak tantangan, Yesus senang. Yesus diam tidak memarahi dia. Tapi Yudas Iskariot mengatakan, ngapain itu? Ngabisin banyak duit boros. Mendingan itu bisa dijual, harganya mahal, bakal membantu orang miskin. Wah, kelihatannya rohani bagus ya. Tetapi sebetulnya dia disebut pencuri Yudas. Karena dia bendaharanya rombongan Tuhan Yesus itu. Bukan benar dia cinta orang miskin. Ya, tapi dia adalah bermotivasi yang tidak benar. Mencemooh dan menghina perempuan ini. Tapi selanjutnya kalau di dalam kitab Markus bukan satu orang, makan mereka. Nah, berarti rombongan sekarang, tidak Yudas saja mencemooh, marahi perempuan ini. Apa yang dilakukan oleh perempuan ini, Maria? Tidak menjawab apapun, tahan uji. Pelayanan yang murni, yang hanya cinta Tuhan, tahan uji, tahan dicemooh, tahan ditolak, tahan dihina. Tidak berbantahan, tidak membela diri. Tetapi Yesus yang membela dia. Dikatakan dimanapun Injil diberitakan harus menceritakan perbuatan ini. Pelayanan yang murni, rela berkorban, tidak mencuri kemuliaan Tuhan, dan bersembunyi, menyembunyikan diri. Benar? Karena dia menyeka dengan rambutnya berarti dia harus tunduk. Tidak akan orang kelihatan, tapi yang ketahuan hanya harumnya. Saudara, ini sangat menyindir pelayanan kita semua. Bagaimana nilai pelayanan Anda dan saya di depan Tuhan? Apakah bernilai abadi? Saudara, apakah pelayanan-pelayanan kita tanpa ambisius? Kau ingin gerejamu menjadi gereja terbesar, paling terkenal di dunia. Bagus, gak ada yang bilang salah. Tapi jangan-jangan kau mencapainya dengan cara macam-macam dan ambisiusnya. Dan kesombongan dan keegoisan. Bukankah
Ada pendeta yang pengen jadi pendeta paling terkenal seluruh dunia, kelihatannya bagus, indah, mulia. Tapi caranya, apakah murni? Anda dan saya tiap hari mengatakan melayani Tuhan. Ibadah melayani Tuhan, baca firman di rumah melayani Tuhan, menjaga rumah, menjaga anak-anakmu, mendidik anakmu melayani Tuhan. Siapa bilang kalau itu bukan melayani Tuhan? Di mana kemurnian kami? Apakah Anda ketemukan kemurnian-kemurnian yang tak pernah goyah karena motivasimu hanya menyenangkan Tuhan saja, tidak ada yang lain? Anda akan berjalan dengan sukacita, tidak membela diri, tidak menyakiti orang, walaupun orang menolak dan menyakiti dia. Bukankah di dalam pelayanan kita paling sulit itu kerekanan, betul? Benar kan? Paling sulit kerekanan. Karena manusia ini selalu ada cemburu, ambisius, menekan orang, ya, untuk mengangkat dirinya, macam-macam. Bukan di luar gereja, di dalam tubuh gereja pun banyak. Kenapa Anda tidak terus melayani? Kenapa Anda tinggalkan pelayananmu, kemurnianmu kepada Tuhan di mana? Apakah tujuan tertentu Anda belum tercapai? Ambisiusnya, egoisnya. Saudara, tidak mudah memang. Kalau melayani biasanya mengatakan ya supaya Tuhan disenangkan, mencintai Tuhan. Tapi kenyataannya 90% mencintai diri sendiri. Kenyataannya 90% untuk kemuliaan sendiri dan untuk kemuliaan kelompok atau kemuliaan gereja atau kemuliaan denominasimu, apa-apa. Kalau hari ini Anda diberi kesempatan memilih yang seluruh dunia nggak kenal Anda, hanya Tuhan tok yang kenal Anda, apakah Anda rela melakukan? Tapi Anda harus berkorban semuanya habis-habisan. Dan tempat yang Anda pernah layani pun kalau Anda kembali tidak kenal Anda. Apakah Anda rela lakukan? Apa yang sebetulnya namanya harga dirimu? Apa sebetulnya yang namanya sasaran dan keinginanmu dalam pelayanan? Saudara, saya kemarin terharu. Saudara, 17 Agustus, benar? Kemarin ada nonton TV. Harus kan? Aku jam 8 sudah setel TV. Kenapa? Semua TV sama deh. Kan acaranya jam 10 ya. Tapi kenapa saya jam 8? Saya ingin tahu sebelum jam 10 itu pasti ya. Itu aku pas Metro TV ya. Mana ya. Papua lah, apalah, Bali lah, mana yang sedang. Ada yang merayakan semuanya. Nah, situasi kondisinya, ya suasananya apa yang dibicarakan. Kebetulan sampai di Timika, ya, saya sangat tertarik pembicaraan reporternya Metro TV mewawancarain Direktur Utama Freeport. Wah, aku terharu. Kenapa? Dia mengungkap apa kedaulatan bangsa ini yang telah dikembalikan karena sudah bertahun-tahun tanah terkaya, emas terbanyak diambil orang. Indonesia cuma dapat bayar pajaknya aja. Kan gara-gara Pak Jokowi kan akhirnya 51% menjadi milik bangsa ini. Saudara, itu kebebasan arti merdeka yang begitu dalam. Saya dengar, udah gitu saya bilang ini benar-benar bukan merdeka cuman gembar-gembor, tapi merdeka dari segala kungkungan duniawi ini. Kungkungan kerakusan, kungkungan segala nama, kedudukan, semua. Terus itu reporter itu kasih lihat, oh Timika, oh turun lagi, Wamena. Aduh, aku terharu. 10 tahun aku bolak-balik Wamena, Jakarta. Tahun 96 mulai sampai 2006. 10 tahun
aku tiap tahun pergi mengunjungi Wamena dan membuat sekolah di sana untuk anak-anak yang telanjang bulat, tidak ada yang ngurusin. Kerjasama dengan Pesat Pelayanan Desa Terpadu. Sekarang sudah 14 tahun kalau dari 96 mulai. Saya lihat gambar-gambar itu tidak begitu banyak berubah. Memang ya sekarang infrastruktur lagi dibangun, tapi rumah-rumah itu tidak. Apa yang timbul di dalam pikiran saya? 10 tahun aku bolak-balik. Ya, setiap pergi biayanya besar, nggak pergi sendiri. Bawa rekan-rekan, bawa trainer, bawa guru sekolah minggu. Ya, melatih mereka dari anak-anak telanjang bulat. Saya pungutin tuh turun dari gunung. Pelajaran pertama apa? Kasih mandi. Ajarin pakai sabun, sikat gigi, semuanya saudara. Anak-anak itu diajarin bagaimana pakai anduk, bagaimana pakaian. Ya, saudara, aneh-aneh terjadi, sudah dipakai pakaian, sudah kelas selesai pakaiannya kembalikan saya. Kenapa? Dia bilang mamahku nggak bisa cuci, di rumahku nggak pernah nyuci. Sian ya. Nah, mamanya perlu diedukasi. Ya. Wah, banyak suka duka yang terjadi di tempat itu, saudara. Ya, anak-anak itu satu-satu perutnya buncit-buncit. Isinya apa? Cacing. Terus saya putuskan satu hari kasih makan kombantrin semua. Hilang cacingnya. Orang tua datang komplain. Anakku sekolah di sini makin kurus. Dulu perutnya gede, sekarang kok sekolah kok makin gak ada perut. Aduh, aku ketawa setengah mati. Ibunya nggak ngerti, dulu perut gede isinya cacing. Sekarang perutnya kempes tapi sehat. Perlu diedukasi, saudara. Oh, saudara, banyak suka duka di situ. Sekarang 14 tahun kemudian, mereka sudah banyak, sudah lulus. SMP, SMA, sudah banyak yang kerja. Bahkan aku dengar ada yang kepengen jadi presiden, ada yang kepengen jadi bupati, kepengen jadi gubernur loh, saudara. Tuhan baik ya, pelayanan yang dari nol anak telanjang bulat di edukasi. Tetapi pertanyaan saudara, apa yang dibanggakan? Misalnya aku kembali hari ini, cari anak-anak itu lagi. Apakah mereka masih kenal saya? Apakah mereka bisa mengucap terima kasih kepada saya? Belum tentu dan tidak perlu. Apakah aku ingin kembali mencari jejak-jejak langkah suka duka dalam pelayanan ini? Tidak perlu. Kenapa? So what gitu. Kalau mereka terima kasih, so what? Kalau nggak terima kasih, so what? Ngerti saudara maksud saya? Kalau satu hari saya ketemu dengan Tuhan Yesus di surga, Bapak di surga. 2 buku yang aku akan terima. Satu adalah buku rekod saya yang sesungguhnya. Pekerjaan, hidup saya, pelayanan. Satu adalah buku penilaian dari Yesus kepadamu. Yang mana yang menakutkan? Yang ini apa yang ini? Saya takut yang buku yang satu, yang penilaian Tuhan. Betapa kita bobroknya. Sering kita ingin nuntut. Sering kita ingin diingat. Sering kita kalau udah pelayan, udah layak pengennya. Wah, apa? Bisakah Anda melupakan semua kesuksesan-kesuksesan kamu? Bisakah Anda tidak nuntut apa-apa? Saudara, kalau mau dituntut itu berapa biaya itu bolak-balik. 10 tahun, sekali pergi 100 juta nggak cukup, saudara. Saya pernah ingat satu kali saya mau pergi, duit nggak cukup, mobil dijual. Kebetulan yang beli itu orang apalah, Asyong, aku masih ingat namanya. Kijang, aku juga kijangnya dikasih orang putih. Dia baik, saya cuman belinya berapa ya, 170 kan nggak usah. Dijual ke dia 100. Dia kasih saya 110, saya tanya kenapa? Karena ibu uangnya mau pergi ke Papua, mau kepake. Saya terharu ada orang yang mau sehati. 110
70 juta bakal tiket. Nah, satu orang kan 7 juta waktu itu PP. Sisanya beli apa? Ya apa aja yang harus dibawa. Ya sabun, ya odol, ya sendal jepit, ya anduk, ya segala, saudara. Tiap tahun. Bukan setahun, saudara. Tapi Tuhan baik ya. Tuhan cukupi, tidak pernah utang. Hasilnya apa? Nggak kelihatan. Hasilnya adalah mereka kenal Yesus Kristus. Itu. Apakah yang di sana, yang di Wamena, terima kasih bupatinya gitu, ibu bikin sekolah. Enggak. Oh yayasannya atau sinodenya, terima kasih, kasih piala, piagam. Enggak. Dan itu tidak perlu. Saudara, aku merenungkan kembali kemarin. Aku bilang, Tuhan bersyukur aku karena Indonesia punya presiden yang baik, yang bisa merebut kedaulatan bangsa ini. Bangsa yang tertinggal, terhina, tidak ada harganya, lebih tidak berharga dibanding dengan satu anak dibanding dengan seekor anak babi lebih berharga. Karena anak babi ditaruh noken, tahu noken? Mereka tuh punya tempat itu, kayak tempat untuk naruh barang. Itu anak babinya digendong, anak dia nggak digendong. Di mana harga diri manusia? Saya nangis. Saya kalau datang Wamena, aku lihat keadaan tuh nggak tega, nangis. Tuhan, kenapa manusia tak berharga? Saya baru sampai Wamena lihat orang-orang masih pakai koteka. Aku bilang, Tuhan, kenapa negara bangsa lain sudah teknologi tinggi, di sini masih ada orang telanjang. Saudara, di mana kebanggaan Anda dalam melayani Tuhan? Semua kesempatan yang dibuka untuk Anda itu adalah kebanggaan yang Anda harus pegang. Bukan materi, bukan pujian atau cemooh, semua tidak ada artinya. Kalau harga dirimu tahu adalah Tuhan yang menilai. Anda tidak pernah kecewa dengan pelayanan, dengan siapapun, dengan keadaan apapun. Kalau harga dirimu, kebanggaanmu masih menyangkut semua yang ada di dunia ini, yang sementara, yang kedudukan, yang dikenal, yang terkenal, dihormati, dapat keuntungan, kaya, Anda belum dapat harga diri yang sesungguhnya di hadapan Tuhan Yesus, Sang Pencipta langit bumi, dan yang mati bagimu dan bangkit bagimu. Anda hanya membaca Alkitab, mengerti ceritanya, tidak izinkan firman bicara kepadamu. Minggu depan saya akan bicara tentang paradoksi yang terdapat. 5 paradoksi terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 12 ini. Gara-gara peristiwa Lazarus bangkit dan pelayanan wanita ini terjadi goncangan 5 paradoksi yang kelihatannya berbenturan terus, tapi nilai kekekalannya keluar di situ. Saudara, siapkan hatimu, baca Alkitabmu. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, di mana harga diri kami di hadapan-Mu? Apa yang kami cari sesungguhnya? Penghargaan manusia, keuntungan, keterkenalan, uang, anak buah yang banyak, disanjung, dikenal di sebuah tempat, atau diingat, atau dielu-elukan, atau tidak ada semuanya. Bahkan yang ada adalah dicaci maki, dihina, dan tidak diingat orang. Di mana harga diri saudara dan saya? Kalau satu buli-buli batu pualam harus dipecahkan baru minyak itu keluar. Kalau tidak dipecahkan, minyaknya nggak keluar. Apa yang Anda pecahkan untuk Yesus? Apakah Anda terus mencari keutuhan di dalam jiwa dan rohmu? Maka sebetulnya Anda sedang pecah berkeping-keping. Anda tidak
kenal Yesus dan pelayanan Yesus yang sesungguhnya. Biar Tuhan terus bicara kepada setiap pribadi. Terima kasih Tuhan. Biar kami kehilangan semua harga diri, tapi kami berharga di mata-Mu. Engkau dengar seru doa kami semuanya dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ya, 40 menit.